menjelaskan mengenai rangkaian I2C. Untuk codingannya sendiri, untuk Arduino Uno pertamanya itu di sini ada yang namanya include wire, di mana include itu sebagai komunikasi I2C-nya. Kemudian ada yang namanya in push button A0, di mana push button dihubungkan ke pin A0. Kemudian juga ada yang namanya wire begin, itu tuh untuk Arduino Uno sebagai master, di mana tidak pakai alamat lainnya. Kemudian ada pin mode push button input, itu tuh set pinnya tuh di A0 sebagai input untuk baca tombolnya. Kemudian untuk in X sama dengan 0, di mana jika 0 itu maka ditekan low, jika 1 maka ditekan high. Kemudian juga ada void loop where begin transmission, itu mulai komunikasi ke slave dengan alamatnya 4. Kemudian juga ada X digital write, itu jika ditekan 1 itu maka ditekan, dan 0 itu jika tidak ditekan. Kemudian ada where write, itu tuh untuk mengirim nilai X ke slave. Kemudian juga ada where at transmission, itu tuh untuk mengakhiri pengiriman data, dan delay 500 itu adalah untuk supaya ya sistem tidak kirim terlalu cepat, jadinya 0,5 detik. Untuk penjelasan kedua, ini tuh untuk Arduino Uno 2, dimana sebagai slave, dimana alimat I2C-nya tuh di 4. Kemudian ini tuh ada encodeware, itu merupakan library-nya yang digunakan untuk komunikasi I2C. Kemudian di define LED pin 13, itu dimana LED dihubungkan ke pin 13. Biasanya ini LED itu bawaan dari Arduino Uno juga. Kemudian juga ada voice setup, kemudian ada pin mode LED pin output, itu sebagai set pin di 13 sebagai output. Kemudian juga ada where begin, di mana Arduino Uno itu digunakan jadi self, kemudian 4 itu merupakan alamatnya. Kemudian ada yang namanya when on receiver, itu tuh untuk menentukan fungsi yang akan dijalankan saat diterima. Kemudian juga ada void loop, di mana void loop ini kosong karena semua kerja yang dilakukan saat ada data itu masuk. Kemudian ada yang namanya void receiver event in byte, itu untuk membaca dari data dari master. Kemudian juga ada yang namanya if data sama dengan high, itu tuh sama dengan jika ditekan 1 maka tombol itu akan menyala. Kemudian digital word link pin high, itu LED akan menyala. Kemudian else digital word LED pin low, jika tidak atau jika ditekan 0 maka LED itu akan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UART, Universal Output Receiver atau Transmitter, di mana jika kita start. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrogramannya terlebih dahulu, di mana ada in sensor value 0 sama in output value 0, di mana itu tuh merupakan deklarasi variabelnya, di mana sensor itu untuk membaca hasil dari potensiometer 0 sampai 1023. Kemudian ada input output value, itu tuh untuk nilai LED-nya 0 sampai 255. Kemudian di sini ada yang namanya pin mode A0, pin mode 9, dan serial begin, di mana A0 tuh untuk input membaca potensiometernya. Kemudian untuk 9 sendiri itu sebagai output LED-nya. Kemudian untuk serial itu menampilkan data ke PC-nya. Kemudian di sini juga ada yang namanya serial value analog light A0, di mana ini sendiri untuk membaca tegangan dari potensiometer yang hasilnya 0 sampai 1023. Kemudian di situ juga ada yang namanya output value map sensor. Nah, itu tuh sebagai mengubah range-nya dari 0 sampai 1023 itu menjadi yang dipakai tuh pada PWM LED-nya tuh hanya pakai 0 sampai 255. Kemudian untuk analog white 9 output value tersebut untuk mengatur terang LED-nya, di mana 0 itu mati, di mana 255 itu paling terang. Ini pakai PWM-nya. Kemudian di bawahnya kemudian ada serial print sensor value, kemudian output sama serial print line, di mana itu adalah untuk menampilkan nilai sensor dan output di serial monitornya. Kemudian untuk delay-nya 2 itu jedanya adalah 2 milisecond biar pembacaannya tetap stabil.
Ini jika kita putar ke arah berlawanan jarum jam, lampunya akan mati. Tetapi jika kita putar searah jarum jam, lampunya akan hidup. Di serial monitor juga bisa dilihat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai serial peripheral interface atau SPI. Untuk codingannya kita ke codingan Arduino pertama dulu. Oke, di sini tuh terdapat SPI master sederhana dengan Arduino di mana mengirim data 0 kali A5 bit per bit lewat MOSI. Di mana pin SPI-nya itu adalah MOSI, SCK, dan SS. Di mana MOSI itu di 11 untuk mengirim data, kemudian SCK itu di 13 untuk clock, kemudian ada SS pin 10 itu digunakan untuk aktifkan slave-nya. Kemudian di sini setup-nya itu set semua pin sebagai outputnya. Kemudian SCK itu dianggap sebagai low, di mana slave belum slave kondisi awal clock. Kemudian di SS pin itu sebagai slave belum aktif. Kemudian di mana digunakan untuk serial monitoring. Kemudian di sini ada digital write, ada SCK dan SS, di mana slave siap menerima data. Kemudian di situ ada perulangan yang namanya itu adalah for in sama dengan 7, i lebih besar dari sama dengan 0, dan i min, dimana itu adalah untuk mengirim data dari bit paling kiri. Kemudian yaitu ada yang namanya di bawahnya itu ada yang namanya bit file. Bit file itu digunakan untuk ambil satu bit dari datanya. Kemudian proses kirimannya itu kurang lebihnya itu ada clock flow, kemudian kirim pin ke MOSI, kemudian clock hit, di mana data terbaca salve-nya. Untuk cara monitornya saya akan jelaskan di simulasi Arduino yang kedua. Kemudian saya jelasin mengenai Arduino yang kedua yang kita gunakan. Itu adalah sebagai slave, di mana Arduino sebagai SPI slave itu menerima data 8 bit dari master. Kemudian itu di setup ada yang namanya MOSI, SCK, dan SS, di mana MOSI dan SCK itu sebagai input dan SS itu sebagai input pull up, di mana defaultnya itu adalah hack, di mana serial ini buat ngenampilin datanya. Kemudian juga di sini ada perulangan lagi di for in sama dengan 7, i lebih besar daripada sama dengan 0, dan i min, di mana itu merupakan baca data 8 bit, di mana baca dari MSB ke LSB. Kemudian juga ada if digital write most pin. Nah, if digital write most pin sendiri itu jika bit sama dengan 1, maka simpan ke variabel receiver. Kemudian juga ada yang namanya while SCK high atau low, di mana digunakan untuk perubahan clock dari master biar baca data tuh tepat pada waktunya. Kemudian ada serial print line receiver data, itu digunakan untuk tampilan data dalam bentuk binary, di mana di dalam rangkaian itu intinya adalah di mana slave itu untuk nungguin SS low-nya. Untuk baca 8 bit itu digunakan memakai clock-nya, kemudian sampai ke receiver, kemudian tampilkan di serial. Kemudian master itu mengirim 0 kali A5, kemudian slave bakal baca dan tampilannya seperti biner, seperti yang ada di serial monitor di bawah ini.